Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa wala min yaumina hada ila yaumin nahdah. Janabal muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, pengurus besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, yang mungkin dalam hal ini diwakili oleh salah satu ketua, yaitu Kiai Haji Abdul Manan Gani. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Haji Jazilul Fawaid MA. Yang terhormat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Airin Rahmidiani SHMH. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Bapak Haji Abdul Rashid. Yang terhormat Kepala Kemenag Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat Ketua PWNU Banten Kiai Haji Bunyamin. Yang terhormat jajaran Mustasyar PCNU Tangerang Selatan, jajaran Rais Suriah. Dan yang terhormat Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Mas'ud. Beliau hampir sama namanya dengan saya, Abdullah Mas'ud. Saya Zainuddin Abdullah. Katanya kalau dari nama saja sudah ada chemistry, insya Allah nanti akan cocok dan seiring sejalan dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan. Juga yang terhormat para Ketua Banom, Ketua Lajnah tingkat Kota Tangerang Selatan, seluruh pengurus MWC se-Kota Tangerang Selatan, dan para hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta inayahnya pada malam hari ini PCNU Kota Tangerang Selatan dapat menyelenggarakan acara Halakoh Kebangsaan dan Pelantikan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan khidmat, lancar dan sukses. Dan mudah-mudahan kami pengurus baru masa khidmat 2020-2024 dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan yang paling penting kekompakan. Menjalankan kepengurusan di Kota Tangerang Selatan ini memang suatu tantangan tersendiri, karena masyarakatnya walaupun secara kultural sama dengan Nahdiyin, bahkan mereka juga Nahdiyin sebagian tentunya, namun mereka rata-rata belum akrab dengan NU secara jamiah. Oleh karena itu, ini merupakan tugas pertama PCNU Kota Tangerang Selatan untuk menjamiahkan jamaah yang masih berserakan. Kita perkenalkan ke NU-an. Kita
berikan pemahaman tentang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi sekarang ahlu sunnah jamaahnya ada tambahan an-nahdiyah. Ini memang banyak mempertanyakan ya. Dulu kan nggak ada an-nahdiyahnya, kenapa ditambahkan an-nahdiyah? Sejak kapan? Dan penambahan itu apakah sahih? Apakah absah? Jangan-jangan nanti kita dituduh melakukan bid'ah lagi. Sebenarnya penambahan kata an-nahdiyah itu penting bagi kita. Apakah nanti dituduh bid'ah? Itu sudah biasa. Itu makanan sehari-hari bagi kita. Bahkan dikatakan kafir, musyrik pun orang Nahdien sudah biasa. Katanya seorang wali belum absah kewaliannya kalau belum dikafirkan oleh 1000 orang. Jadi nggak masalah. Oleh karena itu kita ajak mereka ke rumah besar Nahdlatul Ulama yang sejuk tentunya. Apakah sih perbedaan antara jamaah yang ada di kota Tangerang Selatan dan Jabodetabek pada umumnya? Mereka sebenarnya secara kultural sama dengan kita. Bahkan secara akidah, secara fikrah, pemikiran, dasar-dasar keagamaan juga sama dengan Nahdiyin. Secara amaliyah juga sama. Ya, mereka doyan tahlilan, yasinan, manakiban, ziarah kubur. Mereka juga sama-sama suka memperingati hari-hari besar Islam. Karena di situ merupakan lumbung amal, sekaligus lumbung lumbung almal, terutama bagi para penceramah. Tapi ini masa Covid ini ada sedikit pengaruhnya ya, masa kejepit. Jadi perbedaannya sebenarnya dari sisi manhaj harokinya, metode pergerakannya. Mereka ada yang menggunakan manhaj Ikhwanul Muslimin, ada yang memakai Hizbut Tahrir, bahkan Wahabi Salafi. Sehingga dalam tataran implementasinya ada perbedaan. Mereka dalam dakwah lebih militan, lebih keras, bahkan lebih galak katanya. Sedangkan kita Aswaja an-Nahdiyah lebih soft, lebih lunak, lebih bijak. Karena memang dasarnya adalah ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini kemudian dari ayat ini dibuatlah khosois, ciri khas yang menjadi dasar pergerakan, dasar sikap, perbuatan dan tindakan an-Nahdiyin, yaitu tawasud, tawazun, ta'adul dan tasamuh. Namun ada prinsip lain yang kita laksanakan dalam harokah kita, dalam dakwah kita, yang prinsip ini jarang diungkapkan. Yaitu pertama, Allah irhabiyah, anti teror. Oleh karena itu tidak mungkin teroris lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Kalau ada mungkin NU-nya NU abal-abal atau NU garis miring mungkin.
Yang kedua adalah prinsip alla unfiyah, anti kekerasan. Karena kita menyadari bahwa kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Dan kita pun punya kaidah ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemadaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemadaratan lain, karena mungkin saja akan timbul kemadaratan yang lebih besar. Tapi terkadang dengan prinsip ini orang NU itu terlalu lemah, terlalu lunak, sehingga NU dibully, tokoh-tokohnya difitnah, caci maki, diam saja. Yang membela tidak ada yang meluruskan. Tapi alhamdulillah sekarang mulai banyak yang bicara. Sebenarnya itu mestinya menjadi fardu kifayah minimal. Kita harus membela, harus meluruskan. Karena itu adalah kita yakin membela kebenaran. Oleh karena itu ada maqalatul hukama yang perlu kita perhatikan, kita cermati, yaitu la takun layyinan patuh saru. Janganlah kalian lemah, terlalu lembut, terlalu lemah, nanti akan diperas, akan dijadikan sapi perahan, akan dipermainkan, hanya diambil manfaatnya saja. Juga wala takun ghalidhan, jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras, patuk saru, maka akan ada orang yang memecahkan, akan ada orang yang menghancurkannya. Fakun ma bainahuma, maka ambillah posisi antara keduanya. Nah, ini sering disampaikan dulu oleh tokoh sepuh kita yang sekarang jadi wapres. Kata beliau, kita harus perlu membangun strategi dakwah yang lebih sesuai dengan kekinian. Kata beliau, yang jangan terlalu lunak dan jangan terlalu keras. Yang keras kita lunakan, yang lunak kita keraskan. Itulah ambil fakun ma bainahuma. Dan ini ternyata sesuai dengan prinsip kita tadi, yaitu prinsip tawasud dan tawazun. Kemudian yang ketiga adalah Allah tatarrufiyah, tidak dengan kekerasan, tidak ekstrim. Karena ekstrim itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan fitrah kita. Kita tahu dalam sejarah tidak ada perjuangan kaum ekstrim yang berhasil. Kaum Khawarij berjuang diakhiri dengan kegagalan. Neo Khawarij, Al-Qaeda, Islam Jamaah, ISIS, Jabhah Nurah, semua adalah diakhiri dengan kegagalan. Karena itu tidak sesuai dengan fitrah kita, tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kita senang damai, tidak suka kekerasan. Mereka hanya untuk menegakkan sebuah nama khilafah, itu nyawa, darah dialirkan, dikorbankan. Padahal khilafah negara Islamnya itu hanyalah wasail, bukan maqasid. Maqasidnya adalah tahqiqu masalihin nas, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan. Jadi yang penting negara itu bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan, innallaha yansuru daulatal adilah
walau kanat kafiratan. Allah akan menolong negara yang adil walaupun kafir. Sebaliknya, wala yang suruh daulatal zalimah walau kanat muslimatan. Allah tidak akan menolong negara yang zalim walaupun dipimpin oleh orang Islam. Dan ini fakta dalam kehidupan kita seperti itu. Kemudian yang keempat, prinsip al-ghuluwiyah, tidak berlebihan. Baik dalam beragama, dalam menyanjung tokoh, karena nanti akan terjatuh pada pengkultusan yang akan melampaui syariah. Oleh karena itu, ini merupakan tugas lain bahwa kita pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang punya kewajiban untuk memperkenalkan ke-NU-an. Dan yang paling penting lagi adalah membumikan aswaja an-nahdiyah. Kita bisa kalau kita sudah memiliki pemahaman yang luas. Paling tidak kita sudah ada kaderisasi. Itu kita setuju dengan PBNU yang mengatakan bahwa pengurus NU harus sudah MKNU, sudah mengikuti MKNU. Karena di NU tidak ada pengkaderan dulu, sekarang ada MKNU. Kita di NU tinggal comot sana, comot sini, yang punya basis massa, yang punya pengikut. Oleh itu tidak menutup kemungkinan nanti walaupun pengurus struktural kurang fasih dalam istilah ke-NU-an atau disebut masih mu'allaf. Saya ditanya, Pak, jadi khatib di NU sudah berapa lama? Padahal maksudnya adalah khatib. Kalau khatib di masjid, ketua suriah siapa yang baru? Padahal masing-masing sudah ada nomenklaturnya, sudah ada istilah yang baku. Untuk suriah rois, ketua untuk tanfidiyah. Dan masih banyak istilah-istilah yang ada dalam ADART maupun peraturan organisasi yang belum begitu akrab dengan pengurus. Ini pengurus struktural. Oleh karena itu, pertama kali program kita adalah melaksanakan MKNU untuk seluruh pengurus PCNU Tangerang Selatan, termasuk untuk pengurus MWC. Saya merasa bahagia sebenarnya ketika malam ta'aruf, sedikit lagi cerita dikit. Ketika malam ta'aruf pengurus baru minggu malam minggu lalu, ternyata pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan ini didukung oleh berbagai kelompok kekuatan atau boleh katakan pilar. Yang pertama, pengurusnya terdiri daripada para akademisi. Akademisi yang bukan kelas kacangan. Mereka sudah memiliki reputasi di kampusnya, di institusinya. Bahkan ada yang menjabat secara struktural. Rata-rata bergelar doktor. Kadang ada yang tidak cantumkan doktornya karena nanti jika terlalu banyak, terlalu dikuasai oleh akademisi. Yang kedua adalah para ulama, para kiai, para asatid yang bukan abal-abal. Mereka bukan ustadz yang tasrifnya kafaro yukafiru kufron. Betul-betul keluaran dari pondok pesantren yang secara tradisi sudah melahirkan para ulama besar. Dari Lirboyo, dari Ploso, Sarang,
Tebu Ireng, dari Meranggen, Langitan, Sidogiri, dan masih banyak pondok yang lainnya. Jadi insya Allah kita optimis. Dan yang ketiga yang menggembirakan adalah ternyata pengurus PCNU Kota Tangerang Selatan banyak pengusahanya. Mereka dari mulai pengusaha cleaning service, alat kebersihan, sabun dan seterusnya, ada travel. Nah ini insya Allah kalau orang NU apalagi ketuanya punya bisnis travel, insya Allah tidak akan pernah bangkrut. Walaupun sekarang haji, umrah, libur, tapi nanti insya Allah untuk travel ziarah kubur akan terus panjang tahun. Sehingga pada malam itu tercetus dari pengurus, kita PCNU Kota Tangerang Selatan akan membangun holding company untuk mewadahi, membawahi mungkin usaha-usaha kecil menengah, home industry. Waktu itu saya berbisik kepada teman di samping, ini kita sedang mimpi atau sedang menghayal ini. Luar biasa. PCNU Kota Tangerang Selatan ingin membentuk holding company. Dan ini merupakan yang sangat didamba-dambakan. Dan insya Allah nanti kita juga akan sekaligus muker, ya. Kita sudah mulai mengadakan pengamatan, penelitian, paling tidak mengamati tentang isu-isu strategis, ya, yang berkembang, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk penyusunan program. Paling tidak nanti akan terbentuk program unggulan, program prioritas dari pengamatan ini. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Hadana wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.